Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan Saudara, pagi hari ini kita bisa bangun dari tidur, semua karena anugerah Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam berbagai pekerjaan, aktivitas, dan pelayanan kita hari ini, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan menyertai kami. Kami bisa menghirup udara segar, kami bisa bernafas, itu semua karena kasih dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, menegur kami, menuntun jalan kami. Dan biarlah tiap-tiap hari kami hidup seturut dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pagi hari ini yaitu keluhan yang tak terkatakan. Firman Tuhan terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat 18 sampai 27. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Anda mengalami beban berat? Hingga untuk berkata-kata pun Anda tidak sanggup lagi. Hana pernah begitu menderita karena sering dihina oleh madunya Penina. Ia pun mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Dengan pedih hati ia berdoa sambil menangis terseduh-seduh. Pada akhirnya Tuhan memperhatikan kesengsaraan yang dialami oleh Hana. Kehidupan manusia tak terpisahkan dengan penderitaan. Inilah juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Memang penderitaan bisa melemahkan kita dan beban berat bisa menguras kekuatan kita. Dengan segala keterbatasan, kita pun tak berdaya menghadapi keadaan. Namun ternyata kita memiliki sumber kekuatan yang tak terbatas dari sorga, yaitu melalui doa. Sebagaimana Paulus katakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Kadangkala di tengah penderitaan dan kelemahan, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Bahkan orang terdekat sekalipun terkadang tidak dapat memahami kita sepenuhnya. Namun saudara, ada satu kabar baik bahwa kita dapat datang kepada Tuhan yang mengenal diri kita lebih daripada diri kita sendiri. Bahkan ketika kita tak lagi mampu berkata-kata di dalam doa, Roh-Nya yang ada di dalam kita turut merasakan, bahkan Roh itu berdoa untuk kita agar kita dikuatkan. Roh itu juga yang menuntun kita kepada kehendak-Nya, membuat kita memahami apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Itulah sebabnya doa bukan sekedar kewajiban rohani. Sebaliknya saudara, doa harus menjadi bagian hidup kita, yang merupakan hasrat terdalam kita untuk menghampiri Tuhan sebagai bukti ketergantungan kita pada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saat-saat ini Anda mengalami penderitaan berat yang membuat Anda merasa lemah dan tak dapat berkata-kata? Saudara, berdoalah kepada Tuhan, sekalipun hanya dengan tangisan. Percayalah, Tuhan mendengar doa kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini, menguatkan kami bahwa sekalipun dalam kondisi terpuruk, sekalipun dalam kondisi kesulitan, bahkan kami sudah tidak mampu lagi berkata-kata dalam doa, Tuhan ada bersama dengan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Biarlah kami selalu bersandar kepadamu Tuhan di dalam menghadapi hari-hari kami. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami pagi hari ini, dan kami akan masuk dalam berbagai aktivitas kami hari ini. Tuhan kiranya menolong kami, menolong seisi rumah kami, menolong pekerjaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.